Ya, biar utuh ininya saya mulai lagi kata-katanya biar nanti kalau Anda nonton ini ya. Oke, ini saya mulai, mengulang kembali materi tentang divide and conquer ya. Pertama ini saya coba ulas perbedaan antara divide and conquer dan greedy. Greedy sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Sementara divide and conquer ini kemarin juga baru saja kita bahas gitu ya. Ya ini belum bagian yang belum saya bahas tentang persamaan dan perbedaan antara divide and conquer and greedy. Ini supaya Anda mengerti karakteristik dari masing-masing strategi yang sudah kita bahas ya. Di antaranya adalah greedy dan juga divide and conquer. Persamaannya adalah kedua strategi ini itu membagi masalah atau problem ke dalam masalah yang lebih kecil, atau saya istilahkan sub-problem ya, sub-problem lah gitu ya. Saya istilahkan sub-problem. Nah, ya seperti kemarin sudah kita bahas, divide conquer itu membagi problem menjadi masalah yang lebih kecil, dibagi-bagi gitu ya. Nah, kemudian greedy itu juga membagi masalah yang besar itu menjadi problem yang lebih kecil. Nanti untuk disolusikan ke problem-problem yang lebih kecil. Dibangun tahap demi tahap kan gitu solusinya kemarin. Ya, sehingga karena dia membagi-bagi masalah yang lebih kecil, jadi kedua algoritma ini dia nanti akan mencari solusi global, solusi dari problem yang sebenarnya itu dari solusi yang kecil-kecil ini, solusi dari masing-masing subproblem, gitu ya. Kalau pada greedy, dia membangun solusi itu tahap per tahap gitu ya. Dari mulai solusi optimum lokal kan kemarin istilahnya gitu ya. Solusi optimum lokal, terus kemudian selanjutnya solusi optimum lokal lagi, solusi optimum lokal sampai nanti ditemukan solusi optimum global. Iya. Nah, dalam divide conquer juga gitu. Subproblem itu masing-masing dicari solusinya, solusi yang kecil-kecil, kemudian nanti digabungkan lagi sehingga itu menjadi solusi global, solusi dari problem yang sebenarnya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian apa perbedaannya? Perbedaannya yang pertama adalah dalam greedy ini masing-masing subproblem ini mempunyai karakteristik yang belum tentu sama. Belum tentu sama itu artinya bisa berbeda ya, mungkin saja sama, bisa saja berbeda gitu ya. Tidak ada sebuah aturan bahwa nanti karakteristiknya itu harus sama. Nah, berbeda dengan divide and conquer, itu masing-masing subproblem itu mempunyai karakteristik, aduh, tulisannya jelek lagi. Karakteristik. Bentar ya, saya ulang ya. Saya nggak yakin Anda nanti bisa baca, saya aja juga belum tentu bisa baca ini. Karakteristik yang sama. Masing-masing subproblem mempunyai karakteristik yang sama. Ya, kemarin kan kita ini ya. Ini kan kenapa? Karena mempunyai karakteristik karena memang langsung dibagi ke array-nya itu, gitu ya. Ke problemnya itu sendiri langsung dibagi, langsung dipecah-pecah gitu ya, walaupun ada yang effortnya lebih dalam memecah maupun effortnya yang effortless dalam memecah gitu ya. Tapi intinya dia masing-masing subproblem itu mempunyai karakteristik yang sama. Nah, sementara kalau greedy, kenapa itu berbeda? Karena pada dasarnya bukan langsung problem itu dipecah, tapi pemecahan problem itu adalah tergantung pada strategi greedy-nya, fungsi seleksi kemarin kalau saya nyebutnya ya. Tergantung pada fungsi seleksi yang sifatnya heuristik yang kemarin saya jelaskan itu ya. Itu pemecahannya di situ. Nah, itu nggak jamin nanti problemnya sama, karena bukan langsung ke problem, katakanlah kalau di array ya langsung ke array-nya itu bukan gitu ya. Tapi berdasarkan memang tahapan yang ada di strateginya sendiri gitu ya. Sehingga ini di grid itu belum tentu sama karakteristiknya. Tapi kalau ini pasti akan sama. Karena langsung array itu dibagi-bagi kan gitu ya.
dipecah-pecah gitu ya. Sebenarnya itu karena itu pasti bagian dari array-nya itu. Nah, kemudian nomor 2, kalau greedy itu kebanyakan dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah optimasi, ya. Yang disebut masalah optimasi kemarin saya sudah sampaikan ke Anda bahwa di situ ada fungsi tujuan. Fungsi tujuan itu bisa memaksimalkan, bisa meminimalkan ya sesuatu. Dan ada fungsi kendala atau constraint. Fungsi kendala itu yang membatasi untuk tercapainya fungsi tujuan. Nah, gitu ya. Itu kenapa ada optimasi itu karena kita punya tujuan. Di satu sisi kita punya kendala gitu ya. Punya penghambat gitu. Kalau kita nggak ada hambatan gampang itu bukan menjadi problem lagi kan gitu. Kalau ini kan masalah optimasi. Kenapa itu jadi masalah? Karena ada kendala. Misal Anda pengen usaha dengan nanti tujuannya adalah menghasilkan laba semaksimal mungkin, berarti kan tujuannya memaksimalkan laba. Tapi Anda juga punya constraint bahwa Anda punya resource yang terbatas. Katakanlah itu dari sisi dana, misal modal gitu ya. Atau dari sisi tim yang minimal Anda nggak punya karyawan, misal gitu ya, Anda karyawannya cuma 2, misal seperti itu. Nah, itu kan fungsi kendala gitu ya, sehingga harus dicari titik optimalnya di mana. Oke, nah itu ya. Jadi greedy apakah harus dimanfaatkan untuk masalah optimasi? Enggak, cuman kebanyakan itu digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi. Ya, karena memang ini sangat sesuai untuk menyelesaikan masalah optimasi. Nah, kalau yang dibuatkan query ini biasanya bukan untuk masalah optimasi. Apakah ada? Yang ada, cuman ini nggak umum aja. Dibuatkan query itu nggak umum untuk digunakan ke masalah optimasi. Ya, biasanya ke memang algoritma mungkin di bidang matematik atau untuk permasalahan yang spasial gitu ya. Spasial itu maksudnya hubungan dengan ruang, dengan dimensi gitu ya. Ini divide and conquer. Oke, machine learning juga bisa aja nanti ada pakai divide and conquer gitu ya. Nah, seperti itu ya, itu persamaan dan perbedaan antara divide conquer and greedy. Silakan kalau mau di screenshot. Ini sambil saya nunggu apa ini? Saya nunggu pemberitahuan, belum ada pemberitahuan nih. Kalau saya sudah speech, bentar ya, coba saya lihat barangkali saya ada. Oh, sebentar ya. Saya stop screen dulu, saya harus ini. Bentar ya. Saya harus download ini dulu, apa tuh background ininya. Waduh, ada tamu dari Singapura ini. Bentar ya. Harus download dulu. Biar nanti langsung bisa gabung. Oke. Saya lanjut share screen. Ya, kembali lagi ke tadi. Sudah ya, sudah di screenshot ya. Oke, kalau sudah, saya akan kembali lagi ke slide. Ya, kemarin kita sudah membahas sampai dengan apa kemarin? Ini kan pasangan titik terdekat ini. Oke, kita ini. Oh iya, sorting. Ya, kemarin kita sampai sorting, kita sudah sampai terakhir itu quicksort. Yang belum dibahas ini adalah bagaimana base case ya. Base case dari quicksort. Coba. Sekarang gini. Kemarin kita sudah membahas worst case ya.
worst case untuk quicksort. Jika elemen yang pivotnya itu diambil sebagai elemen pertama, kemarin soal saya gitu ya. Jika diambil elemen pertamanya, maka worst case ya, worst case. Nah, ini ya. Saya hapus. Oke, kita masuk ke quicksort. Saya sudah coret-coret kemarinnya untuk pembuktian worst case-nya ya. Jadi asumsi pivot itu adalah elemen pertama dari array atau tabel, gitu ya. Maka worst case ini akan terjadi jika jika array tersusun atau ini ya maksudnya terurut secara ascending atau descending. Ya, descending juga sama saja. Nah, silakan Anda nanti buat ilustrasi. Kemarin saya sudah contohkan, kalau Anda sudah nonton video saya, contoh sudah terurut secara ascending, apa yang terjadi nanti sehingga kenapa ini menjadi worst case, gitu ya. Nah, nanti kalau pada saat descending apa yang terjadi, gitu ya. Bagaimana Anda bisa membuat ilustrasinya ya. Kemarin sudah ada contoh di video saya. Jadi kemarin ini meringkas ya, kemarin detailnya ada di video yang kemarin kalau Anda tonton. Nanti kalau dia sudah tersusun secara ascending, nanti akan terpecah, pemecahannya itu begini, apa tuh namanya, array-nya. Jadi ini ukurannya 1, ini n-min 1. Nah, ini nanti akan dipecah lagi gitu ya. Karena nanti pada setiap, jadi gini, bentar ini saya hapus dulu. Ini kenapa bisa terjadi nanti menjadi worst case ya? Karena karena elemen pivot dalam ini ada elemen pertama ya. Merupakan elemen minimum atau maksimum. Tergantung, kalau ascending kan kemarin menjadi elemen minimum kan dari array. Ya, kan jadi seperti itu. Sehingga nanti akan jadi seperti ini. Sebentar, saya nutup pintu dulu, buka pintu. Sehingga nanti pemecahannya itu di sini, ini satu elemen, ini n-1 elemen, seperti itu. Selalu akan jadi seperti ini. Oke, ini satu kan udah sorted. Nanti ini pecah lagi kan. Nah, nanti ini akan menjadi satu lagi. Nah, ini n-2. N-2. Nanti ini sudah, ini sorted. Nanti ini nanti akan terpecah menjadi 1, ini menjadi n-3. Ya. Di sini aja n-3. Nah, ini sudah sorted, ini sorted, ini sorted. Nah, ini 1. Nah, ini jadi nanti n-4. Nah, seperti itu. Dan seterusnya ya.
Nanti sehingga baru nanti ini akan gitu ya. Gitu ya. Nah, ini nanti menjadi big O n kuadrat. Kalau secara TN, secara kompleksitas waktunya, TN-nya ya, kalau ini kan kompleksitas waktu asimtotik. Secara TN itu justru nanti disebut bahwa quicksort itu justru akan lebih lambat daripada bubble sort pada saat dia menemukan worst case-nya, gitu ya. Yang quicksort itu nanti malah jadi slow sort, gitu ya, namanya kan quicksort malah jadi slow sort. Bubble sort itu terkenal paling lambat untuk algoritma sorting. Nah, kalau apa tuh namanya ya, kalau bubble sort tuh apa tuh namanya sudah paling lambat. Nah, quicksort kalau dia sudah menemukan kondisi worst case-nya, dia akan menjadi lebih lambat daripada bubble sort, sehingga pada saat menemukan worst case sering disebut sebagai slow sort, gitu ya. Ya, ini bahkan lebih lambat. Ya, memang kalau dari big O, bubble sort juga big O n kuadrat, tapi dari si TN-nya itu ya, ini lebih lambat lagi. Dan real running time-nya gitu ya, daripada bubble sort. Ya, ini kemarin contohnya sudah di video saya kemarin. Silakan kalau mau di ini ya, screenshot ini saya cara begini dulu. Nah, quicksort. Dan ini worst case-nya ya, worst case. Ini asumsi. Oke, silakan kalau mau di screenshot. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Lanjut ya, saya hapus. Nah, masih quicksort. Nah, nanti base case-nya kumaha gitu ya. Gimana ya? Quicksort. Masih yang sama ya. Base case-nya gimana? Nah, base case ini akan terjadi ya saat atau gini. Terjadi saat ini apa? Terjadi saat elemen pivot gini. Saat terjadi bila aja lah, terjadi bila, ini biar kalimatnya enak Anda nanti bacanya, bila pada setiap iterasi elemen pivot. Oke, elemen pivot tadi ini asumsinya selalu elemen pertama ya. Elemen pertama array, elemen pertama merupakan median dari array yang dibagi dari array gitu ya. Nah, sekarang coba pikirkan, kemarin saya sudah minta Anda untuk memikirkan di rumah ya, di habis kuliah kemarin. Ini seperti apa datanya? Kalau tadi kan worst case itu pada saat keadaan terurut ya. Terurut itu malah justru menjadi worst case-nya, kasus terburuk. Nah, sekarang best case-nya itu pada saat datanya seperti apa? Contohnya seperti apa? Oke, silakan. Dan sebutkan alasannya. Yang jelas ini nanti ya. Dia kan selalu dipilih elemen pertama. Nah, kebetulan elemen pertama itu adalah elemen median di setiap iterasinya. Kebetulan itu adalah elemen median karena tidak menyengaja untuk mencari median. Dia memilih elemen pertama, tapi elemen pertamanya selalu median. Oke, silakan Anda pikirkan. Ayo,
Yang bisa nanti saya catat untuk tambah-tambah nilai di UAS. Langsung bersuara saja ya. Ayo. Ayo, gimana? Anda harus bisa berpikir sedikit out of the box ini ya. Simple kok ininya tuh. Sudah set kondisinya simple kok. Permisi Pak. Ya, gimana? Siapa ini? Dava Pak, Dava Barin Dita Triadi Pak. Ya, saya catat ya. Bentar. Kan belum tentu benar Pak jawabannya Pak. Oh iya, ya belum tentu benar ya, betul. Gimana? Menurut saya itu kan quicksort kan pada konsepnya kan membagi-bagi jadi beberapa partisi gitu ya Pak. Kayak menurut saya itu best case-nya itu bisa terjadi kalau ukuran dari partisinya itu setelah dibagi dari awal sampai akhir itu ukurannya seimbang mungkin sehingga bisa merepresentasikan apa itu namanya binary tree seimbang Pak, balance binary tree Pak. Ya, itu pada keadaan datanya seperti apa? Kalau Keada yang best case itu kan pada saat datanya sudah terurut. Ya kan, kemarin sudah saya contohkan. Nah, kalau yang best case itu pada saat datanya seperti apa? kondisi datanya Pak. Iya. Sebenarnya Oh, sebentar ya, saya sudah di ini nih. Sudah suruh siap-siap. Saya coba live dulu ya. Halo? ya Pak, oke Pak. Oh, sudah ya. Ya, coba saya live dulu dari ya. Oh ya. Oke, saya live dulu dari kuliah ya. Ya. Oke, saya live dulu dari kuliah. Yuk. Oke, saya live sebentar. Anda jangan live. Atau Anda mau live dulu juga silahkan. Tapi ya 5 menit lagi gabung lagi ya. Saya mau mengisi speech dulu sekitar 5-7 menit lah. Ya, di acara alumni sharing. Ya, oke. Gitu ya. Nanti lanjut lagi Dava ya.